Oke, puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan tidak lagi berlama-lama, pada kesempatan ini langsung saja saya akan tampilkan kepada kita semua ketika Bang Permadi Arya alias Abu Janda mengomentari soal apa yang telah terjadi di Israel, di mana pasukan kelompok Hamas melakukan penyerangan yang brutal, di mana mereka menghabisi beberapa wanita perempuan manula dan juga anak-anak di daerah Israel, teman-teman, tentu di perbatasan seperti itu ya. Oke, kita akan melihat saja di sini dan ini dia saya akan bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza saat ini? Oke, ini dia ya. Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi, tolol! Perjuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian dianggap sebagai perjuangan kemerdekaan. Apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza saat ini? Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi, tolol! Perjuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian dianggap sebagai perjuangan kemerdekaan. Apa? Wow, ini sangat sadis sekali teman-teman apa yang terjadi di Israel ya. Dan kita memang agak aneh ya, dan memang sudah nggak aneh, hanya saja nggak ngerti kenapa juga masih ada saja yang masih memberikan pembelaan terhadap Hamas gitu ya. Mereka simpati dengan Israel Palestina katanya seperti begitu. Tapi jelas ya apa yang terjadi ini adalah terorisme seperti apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Oke, kita akan coba bacakan saja teman-teman. Ini komentar dari Bang Permadi Arya ini dan beberapa komentar nanti yang ada di sini ya. Ini ada dari Bang Permadi Arya tadi ya. Saya akan bacakan kembali biar kita bisa dengarkan bersama pada kesempatan ini. Oke, saya mohon maaf kalau misalnya ada sedikit gangguan di tempat saya ya. Ini saya akan bacakan ya. Yang terjadi di Israel dan Gaza saat ini adalah pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak. Tapi banyak orang saking rasis ke bangsa Yahudi lalu membenarkan pembantaian biadab anggap itu ya perjuangan kemerdekaan. Kan tolol, pejuang kita Indonesia dulu tidak membantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda ya, Bambang ya. Yang terjadi di Israel dan Gaza saat ini bukan perjuangan kemerdekaan ya, tapi murni terorisme. Wow, bagaimana nih teman-teman ya? Pandangannya boleh nanti diberikan di bawah ya di kolom komentar video ini ya.
Oke, kita akan bacakan juga beberapa komentar yang ada di sini, teman-teman ya. Ada dari Teresia ya, ini dari Teresia. Puji Tuhan, Mas Permadi aktif lagi, sehat, bahagia selalu Mas, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya betul sekali ya, karena memang kita lihat beberapa minggu terakhir ini Bang Permadi Arya ini tidak ada nongol begitu ya, tapi tiba-tiba nongol langsung kasih wow berita yang sangat panas sekali ya. Apa yang terjadi di Israel saat ini, dan banyak juga yang sepertinya seperti mendukung sih apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini terhadap saudara-saudara kita Israel ya, atau orang-orang yang ada di sana. Wow, kasihan sekali ya orang-orang yang seperti ini. Lalu kemudian ada dari MC Frani ya. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, tetapi siapa yang mengutuki Israel akan dikutuk ya. Ini tagar umat pilihan Tuhan. Betul sekali, karena memang itu sudah janji Allah ya kepada Abraham, bahwa memang orang yang memberkati Abraham akan diberkati juga oleh Tuhan, dan orang yang mengutuknya juga akan dikutuk oleh Tuhan. Lalu berikutnya ada dari Theo MY. Yes, saya perhatikan media tidak berimbang ya soal pemberitaan ini. Media mulai bersuara baru ketika Israel membalas serangan Hamas. Media menyebutkan jumlah anak yang mati dikarenakan Israel, tapi hanya secara umum menyebutkan jumlah kematian di Israel yang justru sebagian besar ada warga sipil. Ya, kita sih maklum aja ya, karena memang banyak juga yang menjadi pecinta Palestina. Padahal mereka nggak ngerti bahwa itu hanya sekelompok Hamas saja yang memang melakukan penyerangan terhadap Israel ya. Lalu kemudian ada dari Jojo Firseli ya. Welcome Bang Permadi, terus suarakan kebenaran. Ya betul sekali ya. Ada dari Bibdo 8, Bang Permadi sudah kembali, sehat-sehat ya Bang. Lalu kemudian ada juga tambahannya, tidak akan ada yang bisa menjatuhkan Israel, bangsa pilihan Allah. Mau jungkir balik juga nggak akan bisa. Jadi mending adem lah daripada habis salam damai. Oke. Ya. Oke. Lalu kita akan lihat saja lagi, ada juga dari Siahaan ini dari Siahaan teman-temannya, kita akan membacakan dari Siahaan. Hamas berlindung di ketek Palestina. ya, dan Hamas juga membunuh perempuan balita. Terus markas mereka berada di tengah penduduk warga Palestina, dan ketika Israel menyerang, balasan seolah-olah jadi nyerang penduduk Palestina. Lalu mereka ujung-ujung open donasi, bawa-bawa nama Palestina. Nah inilah teman-temannya yang tidak diketahui oleh banyak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Seharusnya saya pikir bahwa nggak usahlah kirim donasi sekarang ke sana ya. Karena jelas-jelas bahwa yang nanti akan memanfaatkan donasi itu bukan semua saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tapi kelompok-kelompok terorisme yang di Hamas ini, teman-temannya. Kelompok Hamas ini. Jadi ngapain dikirim donasi ke sana? Mendingan bantu saudara-saudara kita yang mengalami banyak bencana di Indonesia ini. Tentunya kita banyak melihat ya, ada mungkin masalah juga yang terjadi di sana sini, di tetangga kita, di daerah kita di mana kita berada, mending bantu itu ya. Karena ya saya pikir itu lebih mulia daripada kita membantu orang-orang yang mempergunakan donasi kita di hal-hal yang tidak baik ya. Saya pikir sih begitu ya. Oke, lalu ada juga komentar dari Rosmiyat 67. Berita terbaru yang gue tunggu dari kau Bang. Sadis teramat sadis. Siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini Bang? Berdoa untuk Israel. Tuhan sendiri yang campur tangan atas peristiwa ini semua. Kita lihat pasti pembelaan Tuhan terjadi atas Israel. Ya, itu sudah pasti teman-temannya. Itu memang sudah dari dulu bahwa pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa untuk bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka tentunya ya. Ada dari IG Purnama 99% ya. 99% narasi beritanya di Indonesia akan berbeda ya. Israel serang Palestina namanya penyerangan, Palestina serang Israel namanya serangan balasan. Berarti ini kebalikan ya. Seharusnya kan kalau misalnya Israel melakukan penyerangan terhadap Palestina itu malah serangan balasan. Sedangkan kalau misalnya orang Hamas yang melakukan penyerangan terhadap
Palestina itu yang namanya penyerangan yang murni ya. Nah itu, tapi ya kalau di Indonesia sih banyak yang membuatnya kebalik begitu ya. Lalu ada komentar dari Amos New Life ya. Hamas serang roket-roketnya dari pemukiman penduduk dari tempat ibadah. Orang-orang tidak berdosa dibuat tameng hidup mereka ya. Israel kirim misil ke tempat asal roket itu ditembakkan. Ini baru sekitar 6 jam yang lalu teman-teman, atau sekitar 5 jam lah ya, ini diposting oleh Bang Permadi Arya, betul sekali ya, 6 jam yang lalu ya, 6 jam yang lalu. Lalu berikutnya ada komentar dari Siahaan Pandapotan. Bang Permadi aktivis 2, sehat-sehat terus Bang. Gue salut sama lu yang terus menyuarakan kemanusiaan, gak usah dengerin orang nyinyir Bang. Tuhan memberkati Bang Permadi dan keluarga. Ya, kita akan doakan terus Bang Permadi ini, karena saya lihat nih orangnya luar biasa sekali teman-temannya, dan sebenarnya udah nggak heran ya dengan Bang Permadi Arya, karena beberapa waktu yang lalu juga beliau pernah mengatakan bahwa saya orang Muslim yang juga siap memikul salib. Wow, itu luar biasa sekali. Ini pernyataan yang tentunya membuat banyak kadrun kejang-kejang sepertinya teman-teman ya. Oke, lalu ini komentar terakhir dari Rosinta Debi 21. Bang Permadi aktivis 2, banyak orang Indonesia yang tidak bisa membedakan pemberontakan Hamas dan pemerintah Palestina Al-Fatah, kayak OPM dan pemerintah Indonesia. Nah, betul sekali. Ini saya pikir orang yang menganggap seperti apa ya yang sedang dilakukan oleh Hamas ini adalah orang-orang yang bersumbu pendek teman-teman ya, menganggap bahwa itu adalah perwakilan dari pemerintah Palestina, padahal itu jelas-jelas hanya sekelompok Hamas aja ya, persis sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok OPM yang ada di Papua ya. Jadi kita jangan menyamaratakan. Tapi ya udahlah, memang kalau udah yang namanya kadrun sih, ya mereka bisanya cuma berpikir segitu aja teman-teman ya. Nah itu sebabnya saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ini bukanlah sebuah bentuk politik, tapi ini malah sebuah bentuk kemanusiaan yang sangat luar biasa ya. Dan pastinya dengan apa yang disampaikan atau diposting oleh Bang Permadi Arya ini, ya pasti akan menuai banyak kecaman, menuai banyak bulian juga ya, karena mereka pasti bilang, oh ini sok-sokan ya, sok-sokan bela-bela Israel gitu ya, sok-sokan bela-bela Yahudi, padahal bukan bela Yahudi, tapi ini kan jelas apa yang terjadi di sana itu seharusnya kita sebagai manusia merasakan apa yang sedang terjadi di sana. Bukan karena tidak seagama lalu kita mengatakan, ah ngapain juga urusin mereka. Halo kawan, tapi ya udahlah ya, kita maklum aja karena memang mereka pikirannya seperti itu ya kan. Yang jelas bahwa bagi saya Bang Permadi Arya adalah is the best ya, seorang muslim yang benar-benar mempunyai toleransi yang tinggi. Tapi kalau misalnya didengarin sama siapa sih Ustadz Muhammad Yusuf, ya beliau pasti bilang ini bukan toleransi tapi telur asin. Ya bagi saya ya udahlah, kita maklum juga lagian si Muhammad Yusuf ini baru anak kemarin lah ya. Saya pikir saya mungkin lebih tuaan dari dia ya. Paling juga dia ini mungkin di umur 30-an, itu pun kalau nyampe ya. Tapi ya jadi wajar-wajar aja kalau misalnya cara berpikirnya masih labil dan tidak tahu mana yang baik yang harus diutarakan dan mana yang tidak perlu diutarakan ya. Artinya pikiran-pikiran yang tidak baik tentunya nggak usahlah kita publikasikan kepada orang lain ya, justru kita harus introspeksi diri masing-masing ya. Oke, jadi sekian aja dulu untuk sore hari ini teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi.